Guys, kita ngomongin midweek ya. Udah hari Kamis padahal, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bahas aja. Jadi emas sama koin akan balik arah atau enggak ya? Dan akan stay on course di trennya. Nah, itu kita akan lihat ya guys ya. Oke. Nah, dari sini ya kita akan mulai bahas sentimennya dulu. Jadi sentimennya hari ini ya guys ya, kita akan ada nanti jam 7.30 ya, setengah 8 akan ada jobless claim ya. Dan juga itu mempengaruhi itu karena jobless claimnya masih turun naik ya. Dan apakah ini akan naik? Kalau akan naik maka akan mungkin akan balik gitu ya, pergerakannya jadi naik lagi kayak Bitcoin, emas dan segala macam gitu ya. Tapi kalau enggak mungkin menandakan bahwa kondisi akan membaik gitu ya. Jadi mungkin akan cus gitu ya, akan turun ya. Lalu setelah itu akan ada Fed speak gitu ya, bagaimana dia akan ada banyak governor mereka akan speak gitu ya. Central banknya kan setiap di US tuh setiap negara bagian ada gitu ya. Nah, mereka akan speak dan bagaimana nanti mereka akan melakukan quantity assessmentnya ya, quantity eases QE-nya ya, taperingnya. Nah, jadi guys, itu yang akan terjadi. Jadi kita lihat dulu mungkin ya. Di sini kita lihat namanya Feng ya. Feng, mungkin di XY dulu ya. Di XY ya, seperti yang kalian lihat lagi naik ya, guys. Di XY ini di XYN. Di XY ya, dollar currency index ya, setelah dia kemarin naik ya guys ya. Nah, tapi akan ada penurunan lagi nih. Kita lihat aja apakah dia bisa bertahan di 9192. Kalau enggak mungkin dia akan ke sini lagi ya, ke 90 ya. Lalu setelah itu kalau kita lihat bahwa SPX ya, S&P 500 ya, masih naik ya guys ya, tapi belum bisa tembus dari 4255. Kalau dia bisa tembus menuju 4300 ya. Ini adalah Standard & Poor 500 Index ya. Lalu US 30-nya atau DJI Dow Jones gitu ya, masih setelah terkoreksi dia mulai naik lagi ya, mulai naik lagi. Kalau saya tunggu di atas 34872. Oke. Nah, jangan lupa kalau kalian sudah analisa seperti ini, jangan lupa kalian pilih broker yang oke ya. Kalau brokernya oke, tradingnya oke, cuannya bisa berlipat-lipat ya. Salah satunya yang biasa gue pakai adalah GIC yang terdaftar di Bapeti, withdrawnya gampang dan very low spread dan commissionnya ya. Jadi kalian monggo dicoba kalau misalnya memang belum ada. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi US 30, lalu kita akan ngomong XAU USD ya, atau gold. Gold kalau menurut gua ini di ambang batas ya. Kalau dia tembus dari 1762 mungkin dia akan menuju area 1727 ya. Tetapi kalau dia bisa tembus dari 1803 ya guys ya, mungkin dia akan bisa sampai ke area 1848 ya. Nah, kita tunggu aja, wait and see. Bagus ya, mungkin minggu depan akan ada tren yang lalu gitu ya. Tapi overall kalau menurut saya seperti ini, best placesnya adalah kalau sekarang adalah kita tunggu unemploymentnya setengah 8 ya. Kalau misalnya dia jebol, diambil. Kalau dia naik, boleh diambil targetnya, tapi jangan banyak-banyak, 1821, 1839 ya. Kalau dia jebol ke bawah mungkin bisa ke 17-an ya, 1720, 1700 ya guys ya. Itu XAU USD ya. Banyak yang antara USD pasti akan menunggu ya. Walaupun seperti itu, GBP USD kayaknya udah mulai naik ya guys ya. GBP-nya mulai naik gitu ya. Targetnya 140697. SL kalian taruh di 139067 untuk 4 hours ya. Mungkin sampai besok dia akan menuju 140672 ya. Lalu setelah itu Euro USD.
Euro USD juga sama ya guys ya, mulai naik ya, mulai di arah-arah sini ya. Lucu kalau bisa sampai 19954, SL di bawah 19105 ya, beli di area 19354 ya. Ya, tunggu setelah setengah 8 kalau mau ya guys ya. Lalu setelah itu kemarin gua ada ngomongin mengenai GBP NZD. GBP NZD-nya ternyata nggak begitu bagus ya. Jadi dia turun ya guys ya, jadi harus hati-hati ya. Kalau misalnya dia naik lagi di atas 1986 mungkin oke. Kalau dia turun lagi di bawah 197613 mungkin dia bisa sampai ke 196990 ya. Lalu GBP AUD juga sama ya guys ya. Ya. Dia juga lagi turun ya. Hati-hati kalau dia bisa tembus di bawah 183501, mungkin dia bisa menuju 182243 ya. Mungkin bisa dibeli di 184674 menuju area 186433 kalau dia tembus di sini ya. 185007. Oke. Baik, lalu setelah itu USD JPY. USD JPY guys. Ya. Ya, nih seru nih ya, kita tunggu aja ya. Kayaknya sih dia menguat terus ya guys ya, jadi apapun yang terjadi kayaknya menguat. Kalau dia mantul lagi boleh dibeli guys, SL di bawah 110655 ya, mudah-mudahan bisa menuju 111600, 11600, 11800 ya. Itu USD JPY. USD CAD guys, USD CAD ya. Ya, ini kayaknya mau melemah lagi nih guys, gitu ya, akan menuju area-area sini. Tungguin aja di area 122482 guys. Kalau iya dia turun lagi ya di bawah 122482 ini ya, menuju bisa ke area 121640 ya, ataupun 121322. Oke. Nah, lanjut setelah itu kita ngomongin koin. Ya. Koin kalau menurut gua ya masih bakalan turun nih guys. Ya, jadi harus hati-hati ya. Kalau kalian nggak punya posisi atau nggak bisa buka posisi turun gitu ya, harus hati-hati. Kalau saya akan tunggu dia di atas 40979 baru kita ambil untuk buy. Kalau untuk saat ini best bet-nya adalah dia turun, tapi ini pun cuman bisa di bawah 31213 ya, karena sering ada ini dari 20 Mei ya. Udah 2 bulan nih ada support atau resisten yang ada di sini ya, jadi harus hati-hati. Oke. Lalu ada Ethereum USD ya. Ethereum USD juga masih melemah ya guys ya. Ya, jadi harus hati-hati, mungkin akan ada pantulan once dia menyentuh 17145 atau 1719 ya, 1711 atau 1711 ya, daerah-daerah sini. Nah, 1703. Oke. Lalu setelah itu ada BNB USD. Ya, Binance ya. Binance kayaknya lagi mau naik ya guys ya. Cuman kalau menurut saya masih downtrend kenceng. Jadi please be careful guys. SL kalau dia balik lagi, mungkin kalian bisa pasang posisi 276.1 menuju 253.788. Oke. Lalu setelah itu ada BNB, ini ada Doji ya. Doji guys. Ya, Doji. Dogecoin. Ya, ini juga masih mau turun ya guys ya. Mudah-mudahan dia bisa melihat ininya ya. Oke, nah mudah-mudahan dia bisa turun ya. Kalau iya turun boleh diambil ya guys ya. Kalau sekarang untuk saat ini kayaknya masih kenceng turun ya. Apalagi kalau safe side gue di sini ya, jauh banget ya. Oke, itu Doji ya, Ethereum, BNB udah ya, LTH, Litecoin ya. Oke,
Litecoin juga sama ya, masih turun ya guys ya, hati-hati ya. Jadi mungkin masih turun ya, masih ke bawah. Oke, right. Lalu setelah itu kita ngomongin FANG ya. FANG kayak menurut gua US stock ya. US stock masih seru ya guys ya, masih naik ke puncak gunung, mudah-mudahan nyampe ke arah 347, SL di bawah 338. Seperti yang gue bilang ya guys ya, Google, sorry ya, tadi FB ya, Facebook ya, masih naik ke puncak gunung menuju 357 ya. Sorry, ini di sini ya, di daily ya, masih naik ya menuju 350 357. Lalu setelah itu ada Google ya, sama ya guys ya, masih naik ya menuju 2500 ya, SL di bawah 2395 ya, beli di area 2439. Lalu setelah itu ada Amazon guys, Amazon ya, seru kalau di atas 355 ya. Oke. Lalu setelah itu Apple ya. Apple kayaknya bakalan breakout ya guys ya, 136.27 nih menjadi key-nya. Kalau iya dia bisa breakout dari situ menuju 141.82. Oke. Lanjut, setelah itu ada beberapa healthcare yang mungkin masih seru ya guys ya. Ya, ini kayaknya lagi mau mantul ya. Kalau dia mantul boleh dibeli 39 menuju 40. Lalu ada Moderna ya. Ini juga seru ya, kalau dia tembus dari 22.92 bisa menuju 284 ya. Lalu V ya, mudah-mudahan tembus dari 237.43 menuju 243.34. Lalu ada PYPL ya. PYPL juga seru ya guys ya, menuju 303.83, SL di bawah 274, target di 283 ya. Target beli di 283an. Oke. So, itu aja guys dari gua. Semoga berguna untuk hari Kamis telat midweek ini ya. Nantikan berikutnya. See you guys, have a good day. Bye bye.